Oke, eh, kali ini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi untuk menghitung dua bilangan ya. Jadi nanti aplikasinya seperti ini. Kita masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, kemudian kita klik tombol hitung, otomatis nanti hasilnya akan muncul di sini ya, serempak ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Meet Adventor ya, Meet App Inventor. Nah, nanti ini kita tampilan yang pertama seperti ini ya. Ini kita close saja. Kemudian kita pilih New Project. Kemudian kita beri nama projectnya ya. Misalnya untuk namanya ini tidak boleh ada spasi ya, harus pakai underscore ya. Nah, misalnya kita buat namanya app underscore hitung underscore dua bilangan ya, bilangan ya. Oke, kemudian kita pilih oke ya. Nah, ini tampilannya ya. Nantinya kita akan mendesain aplikasi di layar ini ya. Oke, kemudian yang pertama-tama kita akan membuat judul dulu ya, judul dulu. Nah, di sini untuk membuat judul ya, kita pilih layout dulu ya di sini. Kemudian kita pilih horizontal arrangement ya. Sini kita masukkan. Kemudian kita atur ukurannya, tinggi dan lebarnya. Ini tingginya kita buat 35 pixel. Kemudian untuk lebarnya kita buat 320 pixel ya. Oke. Nah, kita pilih oke. Nah, ini fungsi dari horizontal arrangement ini adalah menjadi suatu tempat ya, tempat untuk menempatkan misalnya label ya. Jadi labelnya itu nanti bisa lebih rapi dan bisa kita atur perataannya kiri, tengah, atau kanan ya, seperti itu. Oke, kemudian kita atur juga di sini untuk, karena dia judul ya di tengah, berarti ini di bagian horizontalnya ini kita pilih center, kemudian di vertikalnya juga kita pilih center. Oke, kemudian kita masukkan label ya. Labelnya itu berada pada user interface ya di sini ya. Nah, ini label kita masukkan sini. Set. Nah, ini labelnya sudah posisinya di tengah ya, tengah dari horizontal maupun dari vertikal ya. Kemudian di sini labelnya kita kasih judul. Tadi judulnya adalah app hitung ya. App hitung dua bilangan ya. Kemudian strip kita kasih nama ya. Nah, ini misalnya nama bapak ya, Timur. Strip kelas ya, misalnya INF 5. Nah, ini ya sudah. Misalnya mau ditebalkan ya, berarti di sini dicentang ya. Kemudian kalau ukuran hurufnya mau dibesarkan di sini ya, font size ini bisa diganti misalnya 15 misalnya ya. Oke, judulnya sudah.
Sekarang kita lanjut di bawah judul ya, input bilangan pertama kita masukkan lagi horizontal arrangement lagi ya. Di sini di bagian layout ya, kita masukkan lagi di sini. Sama juga ini ukurannya kita atur ya, tingginya 35. Oke, kemudian lebarnya 320. Oke, kemudian kita masukkan labelnya di user interface ya. Ini label kita masukkan ya. Kemudian posisi labelnya ini di bagian vertikalnya dia tengah ya, berarti ini center ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik dulu di sini ya labelnya, kemudian ini kita tebalkan ya. Ya, tebalkan. Kemudian tulisannya kita ganti ya. Nah, kita ganti di sini. Kita ganti berarti input bilangan pertama ya. Nah, input bilangan pertama boleh kita kasih titik 2 ya sini ya, nama titik 2. Oke. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan text box ya. Kita tambahkan text box. Nah, ini text box ya. Kita tambahkan di sini. Nah, text box ini fungsinya adalah untuk menampung angka yang akan diketik nanti ya. Oke. Kemudian sudah ya untuk input bilangan pertama. Kemudian ini kita kasih nama dulu ya untuk text boxnya. Ini nanti kan yang kita masukkan adalah bilangan pertama ya, berarti di sini bisa kita ganti ini tulisan text box ini biar memudahkan kita nanti ya untuk menyeting ya, nyeting perintahnya. Di sini text box kita ganti nama, rename ya, kita rename bilangan 1 ya. Oke. Nah ya, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya sama masih ya, pada bagian layout ya, horizontal arrangement lagi ya, sama juga kita atur tingginya 35, kemudian ini 35 oke ya. Kemudian lebarnya 320. Oke. Nah, kita sama juga kita masukkan labelnya. Ini label. Kita atur dulu ya di horizontal arrangement-nya. Ini kita atur dulu untuk vertikalnya tengah. Ya, kemudian di bagian labelnya ini kita tebalkan ya, kemudian kita ganti tulisannya, jadi input bilangan kedua titik 2 ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan text box ya, text box untuk menampung bilangan kedua. Nah, ini ya,
textboxnya kita ganti di sini, rename, kita ganti jadi bilangan kedua ya, bil 2 ya. Nah, oke. Oke, kemudian sekarang di bawahnya kita tambah lagi ya, horizontal arrangement-nya kita tambah lagi ya. Kemudian kita atur horizontalnya center, vertikal juga center. Kemudian sama juga ukurannya ini ya, height-nya ini kita ganti 35. Kemudian di sini width-nya kita kasih nilai 320. Oke. Kemudian kita tambahkan tombol ya, button ya. Ini button. Nah, ini buttonnya. Kita tambahkan button sini. Buttonnya tulisannya hitung ya. Buttonnya tulisannya hitung di sini ya. Huruf besar semua ya. Hitung. Ya. Nah, hitung kita tebalkan ya. Tebalkan, ukurannya mungkin kita ganti jadi 16 ya, Pak ya. Ya, 16. Kemudian kita kasih warna ya untuk horizontalnya ini kita kasih warna pink ya, magenta ya. Nah, magenta, lalu yang di tombolnya juga kita kasih warna magenta juga ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini tombolnya kita kasih nama hitung ya. Nah, kita nama hitung ya. Oke. Nah, ini sudah jadi ya tombol hitungnya. Sekarang kita tambahkan lagi horizontal arrangement-nya lagi ya, di bawah sini. Sama juga kita setting tingginya 35. Kemudian width-nya ini 320. Nah, kemudian kita kasih label. Kita kasih label ya. Labelnya ini posisinya di tengah, di center ya, di vertikal ya. Tengah vertikal ini kita center. Nah, kemudian kita kasih nama hasil jumlah ya. Hasil jumlah. Titik 2 ya. Hasil jumlah kita tebalkan ya. Oke, kemudian kita tambah lagi satu label lagi di depannya nih ya. Depannya, nah ini label ini untuk menampung nanti hasil ya, hasil dari penjumlahan bilangan pertama dan bilangan kedua ya. Oke, kemudian
untuk teksnya ini ini ya, di label apa namanya, label 5 ini kita ganti namanya jadi hasil jumlah. Kita kasih nama ya, hasil jumlah ya. Nah, hasil jumlah. Kemudian ini yang di dalamnya ini kita hapus saja ya, kita hapus saja ya. Oke, nah ya, hasil jumlah. Sekarang kita cek lagi ya. Nah, ini kotak bilangan 1 ya, untuk bilangan 1. Oh, ini juga nih di bagian hintnya ini dihapus saja ya, biar kosong ya. Kemudian ini juga sama, ini juga di hintnya dikosongkan ya. Ya, oke ya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini di tulisan screen-nya ini bisa diganti karena kita cuma menggunakan satu screen saja ya. Nah, ini tulisannya ini kita ganti, misalnya tulisan screen-nya kita ganti misalnya home ya, home ya. Nah, oke ya. Oke ya, ini kira-kira tampilannya seperti ini, interface-nya ya. Oke, ini sudah jadi. Jadi nanti kita akan mengetik atau menginputkan bilangan pertama, bilangan kedua, lalu klik tombolnya, nanti akan keluar hasilnya di sini ya. Oke. Sekarang kalau sudah ya, sekarang kita lanjut ya untuk memberi perintahnya ya. Memberi perintahnya, kita masuk ke bagian blok ya. Kalau tadi kita di sini nih bagian desainer ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian bloknya ya. Oke, yang pertama-tama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah pada bagian screen ya, screen 1. Jadi nanti posisinya pertama kali kita membuka aplikasi ya, posisinya kan masih hasilnya itu kosong ya. Berarti kita harus namanya menginisial ya, menginisialisasi ya, seperti itu ya, untuk screen 1 ya. Yang di sini kita cari bloknya ya. Nah, ya kita cari bloknya ini ya. Nah, ini inisialisasi ya. Ini kita keluarkan dulu sini ya. Nah, ya, inisialisasi. Kemudian yang kita akan inisialisasi itu adalah hasil ya. Hasilnya kan di sini ya. Nah, ini hasil jumlah ya. Nah, ya, karena pada pada saat pertama kali kita membuka ini kan kosong, belum ada kita perintahkan ya, seperti itu. Berarti ini kita set ya, kita klik dulu nih. Nah, di sini kemudian kita cari ya di bawah ini. Kita cari. Nah, ini ya, set hasil jumlah, ini kita keluarkan. Kita taruh di sini aja dulu ya. Ini masih silang karena belum ditentukan nilainya ya. Kemudian di sini untuk kotak hasil pada saat pertama kali dibuka ya, itu pada kotak hasil jumlah itu logiknya adalah false ya. Berarti kita pilih ini logic ya. Kemudian kita pilih false. Nah, ini kita masukkan ke sini. Iya. Nah, ya, baru kemudian ini kita gabung ke sini. Nah, ya. Oke. Kemudian lanjut ya. Pada saat kita menginputkan
angka ke bilangan 1 dan bilangan 2, maka nanti, dan setelah kita klik tombol, maka nanti hasilnya akan tampil ya, akan tampil di hasil jumlah ya. Oke, berarti kita setting dulu di bagian tombol hitung. Nah, ini ya, tombol hitung kita cari ya. Nah, ini ketika tombol hitung diklik, nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, ini ya, tombol hitung diklik ya, maka hasil hitungnya ini ya, hasil jumlah maksudnya, hasil jumlah. Nah, sini hasil jumlahnya kita cari, kita set ya hasil jumlahnya. Hasil jumlahnya ini ya, set hasil jumlahnya, kita keluarkan sini dulu ya. Hasil jumlahnya ini logiknya kita ubah ke true ya. Nah, ini logiknya, ini ada true. Nah, ya, nah, oke, kemudian kita masukkan ke sini ya. Jadi ketika kita mulai menghitung dengan mengklik tombol ya, maka logiknya itu adalah true ya. Oke, kemudian kita set lagi hasil jumlah ini adalah penjumlahan apa? Penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan ke-2. Berarti di sini kita masukkan lagi di bagian hitung ya, di bagian hitung ya, kita cari set hitung. Kita cari set hitung. Nah, ini ya set hitung. Kita angkat sini ya. Jadi pada pada label atau hasil oh maaf, salah nih ya, bukan dihitung ya, ini hapus dulu, di hasil jumlah, maaf ya, di hasil jumlah ya, hasil jumlah kita cari dulu ya, hasil jumlah, set hasil jumlah teks. Ini ya, hasil jumlah teks iya. Nah, ini hasil jumlahnya ini tadi adalah penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan ke-2. Oke, sekarang ini rumusnya. Berarti kita cari untuk penjumlahan ini di bagian match ya. Di bagian match sini. Nah, ini ya penjumlahan. Kita masukkan sini. Kemudian penjumlahan bil 1 dan bil 2 ya. Nah, berarti ini bil 1 sini ya. Sejumlahnya. Nah, ini bil 1. Kita cari ya, bil 1. Nah, ini ya. Bil 1. Nih, kita masukkan sini ya, bil 1 tag ditambah dengan bilangan ke-2. Bilangan keduanya kita cari lagi ya, bil 2 teksnya. Nah, ini ya. Ya, setelah itu kemudian kita gabungkan ke sini. Ya. Oke, ya. Nah, ini sudah selesai ya, untuk bagian hasil jumlah ya. Oke, kemudian untuk mengecek hasilnya ya, untuk mengecek hasilnya kita bisa menggunakan
handphone ya, handphone yang sudah diinstal dengan aplikasi Meet App Inventor ya. Nah di sini tanpa harus kita menginstal program ini ke HP ya. Jadi bisa kita simulasikan ya. Nah, caranya adalah klik Connect ya. Kemudian pilih iCompanion ini. Ya. Nah, ini ada scan barcode-nya ya. Nah, di sini kita buka handphone kita ya, aplikasi Meet-nya yang sudah kita install di handphone ya. Kemudian kita pilih scan QR ya, code ya. Nah, kita scan. Nah, berarti kita melihatnya nanti di handphonenya ya. Kita mencobanya di handphonenya. Nah, mencoba di handphone. Di sini Bapak tampilkan ya. Tadi sama dengan video tadi hasilnya ya. Nah, ya, oke ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk hasil jumlah ya. Nah, kalau mau menyimpan ini sebenarnya otomatis tersimpan, tapi bisa boleh kita simpan, nggak masalah ya nih di save project ya. Nah, di save project kita save saja ya. Nah, berarti ini disimpan di akun kalian ya. Nah, kalau mau melihat lagi apa yang sudah kita buat, ini di sini project my project nih. Nah, ini ya, kita sudah membuat ini ya, app hitung 2 bilangan ya. Nah, baik, Bapak rasa cukup sekian ya untuk hasil kurang ya, hasil kurang, kemudian perkalian, pembagian ya. Nah, itu kalian silakan mencoba sendiri ya. Oke, selamat belajar.